Semangat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Pali Speaker. Saya dari Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan jurnal harian ini saya akan membahas terkait dengan materi isu kontemporer. Pertama, kita akan definisikan apa itu isu. Isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi dan sebagainya. Intinya sebuah isu adalah sebuah masalah. Kemudian kalau kita melihat yang lain adalah kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya, kabar angin dan desas-desus. Ini bisa isu gitu. Cuman pada kesempatan kali ini yang kita tekankan adalah isu itu adalah sebuah masalah yang harus kita selesaikan. Kemudian ada istilah isu kontemporer. Kontemporernya adalah dia bersifat adjektif pada waktu yang sama, semasa, sewaktu, pada masa kini. Jadi kalau kita melihat isu kontemporer adalah sebuah masalah yang kita harus selesaikan pada saat ini. Masalah-masalah yang saat ini lagi trending gitu. Kemudian terkait dengan masalah tersebut, biasanya masalah itu muncul terjadi karena perubahan lingkungan strategis. Perubahan sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Di sini failure gitu ya, ada kegagalan karena kita tidak bisa move on gitu. Kadang perusahaan-perusahaan besar ini adalah contoh-contoh perusahaan-perusahaan besar yang musnah gitu ya, gara-gara perubahan strategis dan perusahaan-perusahaan tersebut tidak melakukan langkah-langkah strategis. Contohnya adalah Yahoo, Friendster, MySpace, Siemens, BlackBerry, Nokia, Sharp, Kodak dan lain sebagainya. Sehingga dari situ kita ambil pelajaran bahwa kita harus segera move on dari sebuah masalah dan menyelesaikan dengan langkah strategis. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan PNS, di sini ada fungsi dan tugas PNS. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang ingin saya tekankan adalah di poin kedua, memberi pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nah, karena ini adalah sebuah isu, kemudian sekarang sudah era disruption industri 4.0 gitu, maka kita harus melakukan pelayanan publik seoptimal mungkin dan kekinian. Seperti itu. Kemudian ini adalah contoh-contoh isu yang sedang hangat di tahun 2020 gitu. Yang pertama adalah kita membicarakan tentang radikalisme, kemudian ada narkoba yang selalu ada gitu ya. Kemudian ada revolusi 4.0 yang mana kita harus move on gitu ya dari yang lama, kemudian kita harus berinovasi di revolusi 4.0. Kemudian yang lagi sangat hangat adalah pandemi COVID-19 gitu yang berasal dari China gitu ya. Ini adalah contoh-contoh isu global, isu di Indonesia. Kemudian ada beberapa teknik untuk analisis isu. Yang pertama adalah teknik tapisan isu. Yang kedua adalah teknik analisis isu. Yang pertama, teknik lapisan isu itu kita bisa gunakan namanya USG, urgency, seriousness, growth. Kalau kita bicara urgensi, maka kita bicara tentang seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian ada seriousness, berapa serius suatu isu dan harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Yang ketiga adalah growth, seberapa besar kemungkinan buruknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Nah, kalau dari urgensi, seriousness, dan growth ini nanti kita bobotkan dari sebuah isu itu. Urgensinya kita beri bobot 1-5 misalnya, kemudian seriousness kita bobot juga, kemudian growth-nya juga kita akan bobot. Kemudian kita akan total apakah isu itu menjadi isu yang sangat hangat gitu.
Itu cara yang pertama dengan tapisan isu. Yang kedua, nah ini contohnya, ini contoh dari matriks tapisan isu. Ini misalnya adalah penyebab kurang jelas rencana kegiatan, kurang sesuai tarif dengan harga, kemudian kecepatan penerbitan DIPA. Di sini ada urgensinya kita bobot 0 sampai 5, kemudian seriousness-nya juga kita bobot, kemudian growth-nya juga kita bobot, sehingga kita dapat total berapa bobot dari masing-masing isu itu. Kemudian baru kita angkat, ini adalah menjadi isu utamanya. Kemudian tadi kita kenal dengan analisis teknik tapisan isu. Sekarang adalah teknik analisis isu yang lain. Yang pertama adalah mind mapping, kemudian fishbone diagram, dan analisis SWOT. Sebenarnya masih banyak lagi. Ini dipaparkan ada 3: mind mapping, fishbone diagram, dan analisis SWOT. Dan di sini adalah bentuk contohnya dari mind mapping. Di sini kita sebut masalahnya adalah banjir. Banjir adalah sebuah isu yang kita angkat, kemudian kita identifikasi dampaknya, kemudian di sini ada penyebabnya, di sini ada saat bencananya, kemudian ada mitigasinya. Kemudian kita uraikan lagi dampaknya seperti apa, penyebabnya seperti apa, saat bencananya seperti apa, sehingga kita bisa menemukan masalah isu, solusinya seperti apa, harus seperti apa, dan bagaimana, siapa yang terlibat, semua ada di sini. Di mind mapping kita uraikan. Kemudian yang kedua adalah fishbone diagram atau Ichikawa biasa dikenal. Nah, konsep dari fishbone ini adalah konsep dari sebab akibat. Maka di tabel berikut ada kita penyebab, kemudian akibat. Nah, akibat ini adalah tadi terkait dengan bahaya radikalisme. Di sini adalah isunya. Nah, dari situ kita tarik mundur bahwa apa saja yang menyebabkan radikalisme. Di sini kita surrounding, kita buat sistem, kemudian supplier sama skill. Nah, dari Ichikawa ini sebenarnya note-note yang di sini nih bebas sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Ada yang pakai 4 di sini, contohnya ada 4 gitu, ada 6, ada 8. Kemudian dari situ kita uraikan lagi penyebabnya. Ketika kita bicara sistem, ternyata bahaya radikalisme itu terkait dengan pendidikan agama yang tidak tuntas sehingga menginterpretasikan masing-masing. Kemudian ada insentif tidak cukup, seperti itu. Kemudian ada supplier. Apa supplier dari radikalisme itu? Ternyata jumlah SDM tidak memadai, insentif tidak cukup. Nah, ini menjadi biang keroknya gitu. Nah, dan seterusnya. Jadi kita di fishbone ini adalah diagram tentang sebab akibat. Kemudian yang ketiga adalah analisis SWOT. Di sini kita buat tabel sebuah metrik. Kemudian di sini kita petakan gitu, dari sebuah isu itu kita akan memappingkan kekuatan kita seperti apa, kelemahan kita seperti apa, ancaman kita seperti apa, dan peluang kita seperti apa. Jadi kita bisa mengidentifikasi ke depannya. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada satu surah di Quran, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran Yusuf ayat 87. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.